penting justru ada tuntutan secara real. Oke. Ya. Bukan hanya sekedar pernyataan, tuntutan secara real, secara hukum itu bisa dilakukan karena semua tokoh mempunyai catatan pelanggaran-pelanggarannya itu yang betul-betul bisa dianggap secara hukum. Nah, maka sekarang kita sudah lihat banyak sudah mulai melakukan tuntutan hukum untuk menggugat atau walau alam apakah bisa turun secara bersama-sama melebihi pada tanggal 22 Agustus kemarin ya, untuk melakukan tuntutan bahwa rakyat tidak main-main, dan bahkan banyak para autor mengatakan bahwa insya Allah ya, satu-satunya presiden yang akan dimasukkan penjara yaitu dari Jokowi karena kesalahannya, kejahatannya yang tidak bisa diampuni. Dan tentu para pemirsa sekalian dari Salwa Media Channel, kemudian ada info politik di audionya atau dikit. Kita hari ini ingin menyampaikan atau ingin podcast bersama salah satu tokoh kita, yaitu Presiden ISDI, Pak Mursalin. Sudah lama kita tidak membahas politik. Dan seperti yang kita tahu tadi baru saja para tokoh bersama para advokat menyampaikan pernyataan sikap terkait 1 bulan jelang Jokowi lengser dan tuntutannya adalah penjarakan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan bahas soal bagaimana besok tanggal 22 September 2024 ini ada kumpulan pasukan berani mati Jokowi yang akan kumpul. Menurut info sekitar 20 itu, tapi kita lihat saja besok. Ya, mungkin pertama minta tanggapannya dulu Pak terkait acara tadi 1 bulan jelang lengsernya Jokowi. Nah, pandangan Bapak gimana? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita lihat dalam beberapa hari ini menyusul para tokoh untuk menyatakan sikap agar Jokowi dilengserkan sebelum dia lengser resminya tanggal 20 Oktober. Ya. Dan tadi saya lihat saya dapat kabar para tokoh, Pak Narko, Pak Asra, ya ini Mulyadi, apa Siti dan sebagainya menyatakan hal yang sama. Jadi saya justru akan menambahkan, menyerukan pada seluruh tokoh seluruh Indonesia untuk supaya juga melakukan kumpul bersama para tokoh menyatakan hal yang sama. Para podcast, wartawan harus mengakomodasi ini dan harus mewujudkan, karena ini adalah merupakan kepentingan bangsa dan negara kita. Apabila kita melewatkan, tidak melakukan apa-apa, tentu kita merasa bersalah kepada rakyat. Karena jelas pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, kejahatan, menyebut pecah belah selama 6 tahun ini, itu fakta nyata dan kita tidak perlu mengajari atau membuat keseragaman. Saya masing-masing daerah itu mempunyai satu catatan apa yang dilakukan presiden yang selama ini telah menyengsarakan. Saya terus tidak perlu mengungkap bagaimana tentang hutangnya ke luar negeri yang kita harus membayar ribuan triliun untuk bunganya saja. Hutang-hutang selama ini tidak transparan. Untuk kebutuhan siapa? Rakyat tetap menderita. Dan banyak orang meyakini pinjaman-pinjaman itu mereka mengambil rente dari situ. Jadi kejahatan itu sangat luar biasa, terutama kejahatan untuk membatalkan satu kesepakatan dari MK yang telah mengeluarkan apa itu undang-undang Omnibus Law, dikeluarkan Perpu, dan di situ mengandung satu kejahatan termasuk apa yang terjadi terhadap masalah PSN dan sebagainya. Oleh karena itu saya sekali lagi mengimbau kita semua harus menyatakan sikap, dan pernyataan sikap itu baik pribadi atau kelompok itu merupakan pertanggungjawaban kepada Allah bahwa
kita mencegah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ini apa itu jarang orang mau melakukan yang baik. Padahal perbuatan baik itu ada dua. Satu, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanpa mencegah kemungkaran berarti kita membiarkan kejahatan yang ada. Oleh karenanya, apabila ini tidak dilakukan, ini akan menjadi beban berat juga menjadi kepada pemerintahan Prabowo yang akan datang. Karena saya yakin tidak akan mampu atau tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Karena terus sibuk untuk membangun negara di masa dia. Nah, rakyat yang sudah merasa dirugikan dan telah dilakukan pecah belah seperti ini harus melakukan ini supaya ada jerat, supaya tidak terulang. Dan terpenting justru ada tuntutan secara real. Oke. Ya. Bukan hanya sekedar pernyataan, tuntutan secara real, secara hukum itu bisa dilakukan karena semua tokoh mempunyai catatan pelanggarannya itu yang betul-betul bisa dianggap secara hukum. Nah, maka sekarang kita sudah lihat banyak sudah mulai melakukan tuntutan hukum untuk menggugat atau wallahu alam apakah bisa turun secara bersama-sama melebihi pada tanggal 22 Agustus kemarin ya, untuk melakukan tuntutan bahwa rakyat tidak main-main, dan bahkan banyak para hukum mengatakan bahwa insya Allah ya, satu-satunya presiden yang akan dimasukkan penjara yaitu dari Jokowi karena kesalahannya, kejahatannya yang tidak bisa diampuni. Dan tentu ini tidak ada kaitannya dengan urusan pribadi, tapi penegakan hukum untuk kebaikan yang akan datang. Dan tentu ini akan menjadi tentu respon yang baik tentunya bagi presiden untuk mempermudah kalau pernyataan dari Prabowo akan memberantas korupsi dan sebagainya. Kita tidak tahu yang dimaksud memberantas korupsi itu apa yang akan datang atau yang telah berlalu. Karena kalau dia mengejar tentang korupsi yang disampaikan Prabowo itu di depan matanya semua orang-orang korupsi, di kolega-koleganya dia para menteri, dan presiden selalu mengelak. Jadi bukan salah saya, ya itu kan tanyakan mereka. Kita ini kan menganut presidensil, bukan parlemen. Presidensil semua bertanggung jawab pada presiden. Semua kelakuan para menteri korupsi itu tanggung jawab presiden. Kalau dia tidak mampu, maka berarti presiden tidak mampu memperbaiki menteri-menterinya, dan bahkan jangan-jangan bervokal pada presiden atau membiarkan untuk bisa melakukan satu kejahatan ini. Jadi itu. Oke. Kemudian tadi berkaitan dengan yang kedua mungkin tanggapannya soal besok. Ya. Nah ini sangat penting bahwa kita tahu besok tanggal 22 September di mana Jokowi akan mengerahkan katanya 20.000 pasukan berani mati membela Jokowi di proklamasi. Ya, di proklamasi. Jadi ini kan itu menambah kemarahan rakyat. Tetapi kalau saya menghimbau terutama teman-teman PiS di seluruh Indonesia, jangan terpancing dengan kita menanggapi perlawanan yang mereka ingin melakukan suatu kerusuhan. Tapi sebaliknya kita juga jangan takut. Oke. Justru perlakuan ini menunjukkan kejahatan presiden ya, mengadu domba anak bangsa untuk memancing supaya terjadi kerusuhan. Orang yang menduga jangan-jangan dia tidak mau lengser supaya ada kerusuhan, kemudian dianggap ada masalah luara, kemudian dia akan memperpanjang dan lain sebagainya. Ini perbuatan khusus seperti ini kan semua sudah hafal. Oleh karenanya kita tetap gigih ya untuk mencatat semua kesalahan-kesalahan yang sangat banyak sekali itu untuk tuntut di jalur hukum, bahwa tunjukkan pengadilan kita itu akan mampu melakukan karena tidak ada orang yang kebal hukum. Ini kita harus tunjukkan, dan ini akan menjadi wibawa rakyat bahwa bisa bersikap terhadap kejahatan ini. Sekali lagi, maka kita jangan terpancing, tetapi kita harus tunjukkan ke kejahatan itu. Apa yang ingin dilakukan para pembela pasukan berani mati itu? Apakah membela kejahatannya? Apakah ingin melakukan suatu
perang saudara. Jadi kalau mereka tahu bagaimana apa yang dituntut para tokoh, para guru besar kepada Jokowi itu memang fakta, bukan kebencian, tapi fakta pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara kita. Oleh karenanya kami himbau sebaliknya justru kalau memang membela berani mati pasukan Jokowi tentu harus dirinci apa kalian terprovokasi bahwa Jokowi mengatakan bahwa oh saya akan dilengsarkan secara inkonstitusional misalnya. Tidak ada, kita tidak pernah melakukan yang inkonstitusional, tapi melakukan sesuai ranah hukum, apa kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Saya kira itu. Dulu yang kalau kita lihat yang konstitusional adalah presiden sendiri. Iya. Jadi itu. Ya contohnya kalau misalnya kita lihat dari disebutkan, misalnya soal undang-undang omnibus law yang jelas sudah diputuskan tapi diketok lagi melalui perpu. Soal janji-janji Jokowi kan banyak sekali yang inkonstitusional. Janji Jokowi soal buka, dan saya pikir tadi juga ada pernyataan menarik dari sana bahwa kalau kita print janjinya Jokowi atau kesalahan Jokowi tadi disebutkan dan kita tumpuk sampai bulan pun bisa. Ya karena saking iya, karena setiap hari itu yang dilakukan ada pelanggaran-pelanggaran yang berjalan. Saya kepengen para pendukung Jokowi itu tunjukkan satu program ya dari Jokowi yang baik. Jadi memang kerjaannya itu memang seperti penjajah, ya. Tidak ada sayang kepada rakyat, tidak memberikan keuntungan pada rakyat, tapi dia merasakan mempunyai pasukan, yaitu polisi dan TNI diadu domba untuk memprovokasi. Maka kita menghimbau, kita berharap pada TNI yang akan datang. Ya. Rakyat ini sakit hati. Ya, pada saat di IKN, para Taliban berduduk di depan dan para jenderal dipatahin di belakang. Rakyat ini sakit hati. Apa yang telah dilakukan oleh para Taliban itu? Kecuali merampok tanah rakyat. Apalagi sekarang yang sedang rame-rame adalah masalah PSN. Yang undang-undangnya itu bahkan berasal dari omnibus law yang ditolak juga. Jadi saya kira ini harus dibatalkan. Jangan sampai ini orang-orang yang mendapatkan proyek dengan secara istimewa, tidak dilakukan tender hanya pada pengusaha kalau kita pick dua itu, dan diberi uang pula 40 triliun oleh Jokowi baik kepada BSD ataupun kepada PIK, dan rakyat hampir sama sebenarnya sama Roka diusir, tapi ini dengan dihargai tanahnya 40.000, 30.000, ini sangat menghina dengan rakyat. Padahal kita tahu kawasan satu itu atau reklamasi itu tanah dihargai 30 juta, 40 juta, yang itu satu hamparan. Sekarang rakyat dikasih tanah, dibeli tanah di pasar dengan 30.000, 40.000, ya. Kemudian diusir, tidak tahu menahu mereka lari kemana. Saya setuju dengan salah satu tokoh yang mengungkap bahwa rakyat ini jangan ditercerabut karena dia punya akal secara kemanusiaan, yaitu tempat mereka lahir, tempat mereka mencari makan, tempat mereka kembali ke keluarga. Kalau kemudian menemukan hilangan, mereka tidak punya tempat, ya. Itu di mana rasa kasih sayang presiden seperti itu, dan itu di mana-mana dilakukan itu. Oleh karena itu, insya Allah Indonesia akan terselamatkan, ya, dengan terutama tentu menghukum atau membuktikan proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Bahkan ada yang mengatakan hampir 70% tanah rakyat Indonesia ini sudah dikuasai hanya beberapa gelintir. Jadi rakyat untuk mempunyai rumah ukuran tanah 90, tipe 60 itu sangat susah. Sementara diberikan kepada Taipan itu ratusan hektar, ribuan hektar, ya. HGU seperti kayak di Rempang itu, bagaimana mungkin tanah itu sebagai HGU selama 100 tahun lebih, bahkan 190 tahun lebih. Ini kan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab, di mana Presiden Indonesia juga mati, tetapi rakyat merasa susah atas bangsa itu. Maka
kita akan kesempatan atau tidak tergantung dari rakyat Indonesia, ya. Tergantung dari kita semua akan memperbaiki keluarga kita, negara kita atau tidak. Saya kira. Oke, terakhir Pak, mungkin ini yang saya mungkin penting juga untuk kita mendengarkan, khususnya soal aksi pasukan seperti Jokowi yang besok akan datang ke Bogor proklamasi. Kan mereka beralasan bahwa ada sekelompok orang ini kemudian menurunkan Jokowi secara konstitusional. Nah, itulah yang kemudian nanti dijadikan alasan mereka untuk kemudian membela Jokowi. Dan kita tahu masyarakat akhir-akhir ini justru semakin gencar untuk kemudian melakukan yang misalnya tadi disebutkan yang memang itu ditujukan untuk kemudian menurunkan Jokowi dalam tanda kutip. Nah, ini kan seolah-olah akan pro dan kontra yang dibawa kepada masyarakat yang kemudian melihat fenomena ini. Ya, saya mengimbau kita jangan terpancing dengan cara-cara negara rimba seperti itu. Kalau mereka mampu menunjukkan bahwa orang-orang yang mendaki Jokowi lengser itu tentunya dikasih apa yang dituntutkan itu konstitusional atau tidak. Ya. Kalau kemudian terjadi fitnah juga masalah KKN dan sebagainya, boleh mereka membela, kami menolak. Ini kan negara hukum. Jadi saya kira rakyat membaca apa yang dibaca rakyat, apa yang dibaca guru besar, para tokoh, ya, para purnawirawan yang bersih, yang tegak itu tahu, karena memang apa yang dituduhkan pada Jokowi itu kesalahan-kesalahan besar yang mengakibatkan kerugian rakyat. Mestinya para pembela ini agak intelek sedikit lah, gitu ya, agak intelek sedikit, tentu menanyakan sesuatu, ya. Jangan kemudian kita nggak ngerti apa pakaiannya seperti apa kemudian dengan bolong dengan apa, kita nggak ngerti. Tapi saya yakin bahwa mereka nanti akan sadar juga, karena apakah mereka sedang diprovokasi atau mereka akan mau menyerang. Yang mau diserang itu siapa? Para orang-orang pinter, para tokoh, para guru besar itu yang telah melakukan satu koreksi tuntutan terhadap pemakzulan itu kan secara konstitusi kan dilindungi oleh undang-undang. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Pusana atas pandangannya pada malam hari ini. Dan kita berharap ini sampai kepada masyarakat sehingga menjadi pertimbangan apa yang kemudian besok seharusnya dilakukan. Justru yang kita lihat ini adalah cara-cara adu domba. Dan sepertinya ini disengaja. Kalau kita bicara soal akomodasi mereka, soal apa kan mereka dapat apa, pasukan berani mati ini, apalagi jumlahnya kuartal aja 20.000. Kalau yang datang 5.000 aja udah hebat deh. Jadi begini Mas Arif ya. Gimana? Kita minta TNI harus tegak berdiri, ya. Jangan sampai kalau mereka melakukan kerusuhan diam saja, ya. Jangan sampai mahasiswa yang meneriakan dengan tuntutan yang masuk akal itu ditindak, ya, dipukuli, ditendang. Tetapi pasukan-pasukan besok kalau melakukan kerusuhan, rakyat melihat bahwa TNI akan menegakkan menegakkan hukum atau tidak. Kalau mereka sampai kemudian membakar-bakar atau kemudian memecah-mecah tubuh apa ya itu tentu harus dilakukan tindakan oleh para polisi atau para tentara. Itu harapan kita, dan rakyat jangan terpancing kemudian pakai atribut tertentu hadir di sana kemudian ini yaitu ya salah sendiri gitu. Jadi janganlah kalau mau melihat ya dari jauh pura-pura ya sebagai rakyat yang ingin melihat kegiatan yang nggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba memancing, nanti akan dipojokkan rakyat. Saya kira justru kita amati saja apa kesalahan mereka, nanti kemudian hari harus dilakukan tuntutan secara hukum, secara berdasarkan kesalahan. Oke,
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tidak terasa kita sudah 20 menit. Dan saya pikir mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua menghadapi situasi politik yang semakin lama semakin panas. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.